Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSSI, kembali lagi bersama kami di Bincang Kesehatan bersama RSID Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, yang tentunya membahas seputar masalah kesehatan. Yang kali ini kita bahas adalah masalah narkoba. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini karena saya didampingi oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Trisari Ekawati dari Klinik Lavender. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah dokter, sesuai dengan tema kita pada hari ini nih dok, boleh dijelasin nggak sih kira-kira apa sih narkoba itu gitu? Oke, makasih Mbak Cita atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba ini tentu sudah nggak asing ya bagi kita. Kita sudah sering dengar pemberitaan di media massa, menjadi momok bagi orang tua. Kemudian Indonesia itu sudah dinyatakan darurat narkoba. Penyalahgunaannya itu tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sudah menyasar di daerah pedalaman. Tidak hanya mengenai kaum pekerja, tapi juga remaja, bahkan yang baru-baru ini anak-anak di bawah umur pun ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba itu sebenarnya adalah kependekan dari narkotika dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini banyak digunakan oleh para penegak hukum. Ada juga istilahnya yang sering kita dengar nafsa ya. Nafsa itu merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Oke, saya rasa itu Mbak Cita. Oh ya, kalau untuk golongan dari narkotika itu apa aja sih dok? Oke, sebelum masuk ke golongan, kita bahas dulu pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika itu adalah suatu zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bersifat sintetis atau semi sintetis, yang bila digunakan itu bisa menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, dan bahkan bisa menyebabkan ketergantungan. Ada 3 golongan dia Mbak Cita ya. Golongan pertama itu dilarang digunakan dalam kepentingan kesehatan. Ini hanya digunakan untuk kepentingan di kepentingan penelitian. Itu contohnya adalah heroin, putau, amfetamin, metamfetamin. Ini ketergantungannya sangat tinggi. Golongan narkotika yang kedua adalah boleh dipergunakan untuk pengobatan tapi sebagai lini terakhir, pilihan terakhir yaitu morfin dan petidin. Sedangkan golongan 3 itu golongan yang berpotensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Kita biasanya gunakan pada obat batuk seperti kodein dan turunannya. Oh banyak juga ya dok ya ternyata golongannya. Kalau untuk penyalahgunaannya itu kita dinamakan penyalahgunaan itu kayak gimana sih dok? Narkoba? Pada dasarnya itu ya, kalau semua zat atau bahan itu tidak digunakan sesuai aturan pemakaiannya, itu adalah jelas penyalahgunaan. Jadi pada mulanya narkoba ini ditemukan itu untuk pengobatan dan penelitian, tapi oleh segelintir orang itu dipergunakan hanya untuk memperoleh kenikmatan sesaat atau mengatasi ke masalah yang ada sementara. Jadi itu hanya pelarian. Itu obat-obat itu disalahgunakan. Kalau untuk dampak dari penggunaan narkoba ini apa aja dok? Oke, banyak sekali ya Mbak Cita ya dampak dari penggunaan narkoba ini, sehingga memang sangat dilarang penyalahgunaannya ya. Dari dampak fisik itu kita bisa lihat dia bisa menyerang organ-organ. Yang paling utama diserang oleh narkoba ini adalah sistem saraf pusat. Bisa juga mengenai organ-organ otonom lainnya yaitu jantung, hati, paru, dan panca indera. Kalau dia sudah mengenai gangguan saraf pusat, itu bisa menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, penurunan kesadaran, dan gangguan saraf tepi. Bisa juga pada fungsi organ paru, dia menurunkan fungsi pernapasan, kemudian pengerasan jaringan paru. Kemudian pada organ jantung menyebabkan infeksi akut otot jantung. Pada kulit bisa menyebabkan luka-luka akibat sayatan bisa terinfeksi. Kan biasanya ada juga pengguna yang melalui sayatan pada kulit. Kemudian yang paling ditakutkan itu adalah kematian ataupun overdosis apabila penggunaannya sudah sangat ketergantungan. Dan juga ada juga penyakit yang bisa menular apabila pengguna menggunakan jenis suntikan, yaitu hepatitis B dan C serta penyakit HIV/AIDS. Kemudian dampak psikologis. Nah, pada mulanya itu susah dibedakan ini dampak fisik atau psikologis, karena pada akhirnya yang bisa bertahan terus menerus itu adalah dampak psikologis, dan ini bersifat seumur hidup.
Dampak psikologisnya, pasien bisa mengalami intoksikasi, toleransi, bisa menyebabkan gejala putus obat atau kita bilang sakau, dan bisa juga mengakibatkan ketergantungan. Kemudian dampak secara ekonomi, negara itu akan kehilangan tenaga muda yang potensial dan kreatif untuk membangun negeri ini. Dan juga negara mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mulai dari preventif, kuratif, rehabilitatif para penyalahguna narkoba ini. Saya rasa itu Mbak Cita. Banyak juga ya dok ya ternyata dampak dari penggunaan narkoba ini dari berbagai sisi ya. Kalau untuk tipsnya nih dok, gimana sih tips untuk penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba ini? Oke, tips yang utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, tetap tanamkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak memulai sama sekali menggunakan narkoba, karena pada tahapnya adalah tahapnya coba-coba, kemudian tahapnya makin meningkat, dan yang paling dikhawatirkan adalah menyebabkan ketergantungan. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus tahu nih tanda-tanda anak penyalahguna narkoba, yaitu kita bisa lihat dari fisiknya, berat badannya makin menurun, kemudian matanya merah, cekung, mukanya pucat, kemudian sering sakit perut, kemudian tangannya penuh dengan suntikan atau jarum, bekas-bekas sayatan. Secara emosi juga, emosinya cenderung naik turun, anak bersifat agresif, mudah marah ataupun membangkang bila ditegur. Kemudian secara emosional dia mulai melupakan tanggung jawabnya, baik itu bila sebagai pekerja dia melupakan tanggung jawabnya sebagai pekerja, bila sebagai pelajar tentu dia akan melupakan tanggung jawabnya di sekolah, sering membolos, prestasinya menurun, bahkan yang paling ditakutkan itu adalah terlibat kenakalan remaja. Jadi banyak sekali kenakalan remaja yang dipicu penyalahgunaan narkoba ini. Nah, tadi disinggung tentang tanda-tanda anak apabila menggunakan narkoba ya dok ya. Kalau untuk langkah-langkah nih, kita sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan apabila anak kita terbukti menggunakan narkoba? Oke, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang tua apabila anak kita sudah terbukti menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah lakukan pendekatan. Lakukan pendekatan yang pertama, utarakan kecurigaan kita, loh kok makin kurus, prestasi menurun, kemudian tidak mengerjakan tugas di rumah. Itu kita utarakan kecurigaan kepada anak secara terbuka, tapi dalam kondisi anak dan kita dalam keadaan tenang. Kemudian kita juga jangan menuduh anak, jangan menghakimi, tapi kita harus menggali alasan kenapa dia memakai narkobanya, bagaimana kehidupan sosialnya di sekolah, di tempat kerja, apakah ada tekanan dari grupnya atau tidak. Kemudian sebagai orang tua juga kita harus membentengi anak-anak kita dengan kata-kata tolakan kepada teman yang berusaha membujuk kita untuk memakai kembali penggunaan narkoba. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi antara orang tua dengan anak dan komitmen untuk bisa selalu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba ini. Dan apabila ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak, kita bisa meminta bantuan dokter keluarga, dokter psikiater, kemudian konselor narkoba dan psikolog. Kita bisa minta bantuan kepada tenaga profesional tersebut untuk berbicara dengan anak kita. Nah, terakhir nih dok ya, kalau misalnya nih kita udah terlanjur menggunakan narkoba, ada nggak sih tips untuk pengguna narkoba yang ingin berubah itu? Tips untuk penggunaan narkoba supaya berubah, yang pertama adalah harus ada dalam dirinya sendiri. Harus ada dorongan yang kuat dari dirinya untuk berhenti. Kemudian yang kedua adalah jauhi teman-teman sesama pemakai. Jadi kita harus mempunyai pertahanan diri yang kuat untuk menghindari ajakan dari teman untuk menggunakan kembali. Kita harus berani menolaknya. Sikap ini dinamakan sikap asertif, yaitu kemampuan untuk menyatakan perasaan tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian sikap yang kedua adalah jujur dan terbuka. Bila ada keinginan kembali untuk memakai obat tersebut, kita harus sharing kepada orang-orang terdekat kita bagaimana cara pencegahannya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara
kegiatan yang positif. Misalnya di sekolah anak-anak ikut kegiatan ekstrakurikuler, itu bisa mengalihkan perhatiannya kepada penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah dalami masalah spiritual, misalnya orang muslim pergi ke masjid, sholat bersama, ikut pengajian dan sebagainya. Kemudian setelah tips-tips itu yang paling penting juga adalah tepati janji. Kita tetap berkomitmen untuk diri kita sendiri untuk tidak memakai dan menyalahgunakan narkoba tersebut. Untuk pertanyaan yang tambahan nih dok, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan dari dokter untuk masyarakat Kota Waringin Barat ini? Oke. BNN sekarang sedang gencar-gencarnya melibatkan keluarga sebagai satuan terkecil di masyarakat, tempat untuk membina dan menempa anak, di mana diharapkan keluarga yang harmonis, yang hangat dan penuh kasih sayang, dan menjalin komunikasi yang baik dengan anak itu merupakan pintu utama dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi memang harus diciptakan lingkungan keluarga yang seperti saya sebutkan tadi. Saya rasa cukup ya dok ya, Oke, bincang terima kesehatan kasih. kita pada hari ini. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga informasi yang kita bahas pada hari ini dapat membuka wawasan tentang bahaya narkoba. Nah, teman-teman jangan lupa saksikan acara Bincang Kesehatan bersama RSID Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.